Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu PDCA. PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act. PDCA adalah metode untuk mengenali kapan dan mengapa sebuah produk atau proses tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari situ kita jadi bisa merumuskan hipotesis atau teori apa yang harus kita rubah. Setelahnya teori itu diuji dalam sebuah feedback yang berkelanjutan atau terus berimprovisasi. Nah, untuk PDCA ini ada 4 tahap yang harus diketahui untuk pemecahan masalah. Untuk memahami cara kerjanya dan keunggulan metode PCA untuk pemecahan masalah atau perbaikan suatu produk atau proses, penting bagi kita untuk memahami setiap tahapannya. Tahapan pertama adalah plan atau rencanakan. Tahap pertama, kenali dulu dan pahami dulu masalah atau peluangnya. Gali semua informasi atau data yang tersedia sedalam mungkin. Kumpulkan beberapa ide lalu buat rencana dan implementasinya. Terus jangan lupa tentukan pula apa yang menjadi kriteria atau standar kesuksesannya. Pastikan kriteria tersebut bisa diukur dengan jelas. Dalam tahap pemeriksaan ini akan jadi amat penting. Yang kedua, do atau eksekusi. Setelah mendapatkan potensi pemecahan masalahnya, lakukan tes dengan project atau aktivitas berskala kecil. Kita bisa mengujinya dalam satu kegiatan khusus terlebih dahulu sebelum berangkat ke seluruh permasalahan yang ada. Dengan kata lain, eksekusi dengan pilot project dahulu. Hal tersebut akan memberikan gambaran apakah pemecahan masalah yang dirumuskan mencapai hasil yang diharapkan. Dengan begitu, bila pemecahannya masalah yang diusulkan tidak sesuai dengan ekspektasi, dampak untuk perusahaan tidak terlalu besar. Yang ketiga adalah cek atau periksa. Di tahap ketiga PDCA, analisis hasil dari pilot project menurut ekspektasi atau target yang sudah dipasang di tahap direncanakan. Apakah yang tersebut sukses untuk dieksekusi? Kalau tidak, ulangi lagi ke tahap pertama. Kalau berhasil, lanjut ke tahap berikutnya. Yang terakhir adalah act atau tidak lanjut. Inilah tahap untuk menerapkan solusi yang sudah dibuktikan tadi. Selalu ingat bahwa PDCA adalah sebuah siklus berkelanjutan, bukan proses sekali sejalan saja, dan akan berakhir pada satu titik. Proses atau produk yang sudah ditingkatkan tadi memang akan menjadi standar baru, namun haruslah mencari cara untuk memperbaikinya. Nah, PDCA ini ada keunggulan dan ada kelemahan. Yang pertama, keunggulan dari PDCA adalah fleksibel. PDCA ini bisa digunakan dalam berbagai suatu masalah, mulai dari project manajemen, project development hingga manajemen SDM. Terus yang kedua, hasilnya dapat berdampak besar. Kelemahan PDCA ada 2 poin juga, bisa memakan waktu yang lama, dan kedua butuh komitmen. Demikian penjelasan PDCA dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.